Sahabat Remas yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan bahwa orang-orang yang ikut terlibat dalam perjalanan Yesus bukan saja hanya ke-12 murid, namun ada beberapa kelompok lain, termasuk pada perempuan yang ikut melayani Yesus dan rombongan. Kelompok lain misalnya, kelompok 70 dan orang banyak. Mereka orang-orang yang berada di sekitar Yesus selama perjalanan dan pelayanan Yesus. Para murid dengan kekasannya masing-masing selalu mendampingi Yesus. Demikian juga dengan para perempuan dalam perikopa ini. Mereka melayani Yesus dan rombongan dengan kekasan mereka. Bahkan dikatakan pada bagian akhir bahwa mereka melayani rombongan dengan kekayaan mereka. Konteks kisah ini adalah Yesus berkeliling ke kota dan desa untuk memberitakan Injil. Maka konteks para perempuan yang melayani Yesus dan rombongan adalah pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Mereka bukan hanya pengagum, namun mereka adalah peserta juga. Mereka sebagai bagian dari kelompok para murid dengan peran dan fungsi yang mereka bisa. Sebagai bagian dari kelompok orang yang dekat dengan Yesus, para perempuan dalam kisah ini mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dalam merasakan kehadiran Yesus. Yang menyatukan mereka bersama adalah mereka mengalami sebuah peristiwa yang istimewa dari perjumpaan dengan Yesus. Ada momen klik di mana mereka sungguh mengalami kasih Allah dalam hidup pribadi mereka. Ada yang disembuhkan dari penyakit, ada yang dibebaskan dari roh-roh jahat, dan ada macam-macam pengalaman rohani yang lainnya. Pengalaman itulah yang membuat mereka tergerak dan terpanggil untuk melayani Yesus dan rombongan, bahkan dengan apa yang mereka punya. Dari perikopa hari ini, pertama, kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan menggereja, setiap anggota mempunyai tugas dan peran masing-masing. Wadah kesatuannya adalah gereja. Semangat spiritualnya adalah berkarya sebagai murid-murid Kristus. Seperti para murid yang terbagi dalam beberapa gugus peran. Demikian juga saat ini dalam hidup menggereja, pasti ada pembagian gugus peran. Masing-masing mempunyai perannya. Tidak Kristiani jika yang satu menjatuhkan yang lain. Justru bersama-sama kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kedua, panggilan melayani itu muncul dari dalam hati, atas perjumpaan yang istimewa dengan Tuhan. Maka jika melayani karena popularitas, pelayanan itu tidak akan total dan akan mendapat banyak kekecewaan. Perjumpaan itu merupakan perjumpaan yang personal dengan Tuhan, atau perjumpaan melalui pribadi tertentu yang sampai pada pengalaman akan Tuhan yang menyembuhkan. Ketiga, di mana posisi kita saat ini? Sebagai pendengar, pengagum, atau peserta dalam pelayanan kepada Tuhan, ini menjadi pertanyaan kita masing-masing. Seperti para murid dan para perempuan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang kita jumpai, terutama melayani mereka yang lemah dan tersinggir. Melayani Tuhan Yesus dan rombongan dalam konteks saat ini adalah melayani Yesus yang hadir dalam rombongan. Harkat martabat pribadi manusia serta menjaga alam ciptaannya. Sadarilah bahwa Allah telah mengasihi kita dengan sedemikian rupa dan melalui beragam cara. Pertanyaan reflektif,
Adakah pengalaman kasih Allah yang sungguh mengesan dalam hidupku? Lalu apa yang ingin aku lakukan untuk mensyukuri kasih Allah itu dalam hidupku? Pengalaman akan kasih Allah sangat meneguhkan dan berdaya ubah bagi hidup kita. Amin.